3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal barakatu lis-shaimin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullah wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, para pengurus pesantren, dan juga keluarga Ikatan Alumni Pesantren Darussalam Ciamis atas penyelenggaraan kultum di bulan Ramadan ini. Kedua, tentunya kita sudah berada di Ashrul Awakhir atau hari-hari terakhir bulan Ramadan, sehingga saya mengajak dan menganjurkan para pemirsa sekalian dan diri saya pribadi untuk memperbanyak amal ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Para pemirsa sekalian, beberapa hari yang lalu saya ikut sholat taraweh di salah satu masjid di Doki, Kairo, Mesir. Mengingat saat ini saya sedang bertugas di Kairo, Mesir. Saya mendengar mengenai perdebatan atau diskursus mengenai apakah puasa itu adalah amrun siyadi bidun hikmah ataupun amrun siyadi bil hikmah. Artinya adalah apakah puasa itu merupakan hak kedaulatan siyadi dalam bahasa Arab, artinya hak kedaulatan atau sovereign right kalau dalam bahasa Inggrisnya. Apakah puasa hanya kedaulatan atau hak kedaulatan dari Allah Subhanahu wa taala saja tanpa ada hikmah, atau dengan hikmah-hikmah yang bisa jadi kita mengetahuinya atau kita tidak mengetahuinya. Ini menjadi perdebatan yang sangat seru di Mesir. Namun demikian, saya tidak ingin memperpanjang lebar mengenai perdebatan tersebut, namun kesimpulan saya adalah bahwa betul puasa itu adalah amrun siyadi, adalah hak kedaulatan dari Allah Subhanahu wa taala, namun dengan hikmah-hikmah yang ada di balik itu, di balik puasa itu, baik itu hikmah yang bisa kita ketahui maupun hikmah yang tidak kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kenapa dibilang ini amrun siyadi? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan as-saumu li wa ana azzi bihi. Puasa itu adalah hakku. Itulah makanya dinamakan hak amrun siyadi, adalah hakku, hak kedaulatanku. Wa ana azibi, dan sayalah yang akan memberikan pahalanya. Jadi dalam hubungan internasional atau dalam dunia diplomasi ada namanya sovereignty, hak berdaulat, di mana setiap orang, setiap negara tidak bisa mengambil, tidak bisa menyerang, okupasi, menginvasi wilayah negaranya, karena itu melanggar legitimasi dan hak berdaulat bagi negara tersebut. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu merupakan hak berdaulat atau hak kedaulatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa satu orang pun mengintervensi hak tersebut, sehingga pahalanya menjadi hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik otoritas tertinggi terhadap aturan puasa ini. Maka dari itu, saya yang sedang diamanahin untuk
melakukan tugas-tugas di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri, saya ingin menggarisbawahi beberapa wasilah atau beberapa manfaat dari bulan puasa yang dapat digunakan dalam mempererat hubungan diplomasi, dalam mempererat hubungan bilateral antar negara, sehingga bulan Ramadan ini dapat menjadi bagian instrumen diplomatik atau instrumen diplomasi kita untuk memperlancar, mempermudah berinteraksi dan berhubungan dengan pihak lain. Salah satu contohnya adalah saat ini bulan Ramadan sudah menjadi semacam tradisi, kebiasaan internasional di mana semua orang, baik muslim ataupun non-muslim, mengetahui, merekognisi, mengakui keberadaan bulan Ramadan ini. Makanya adalah timbul istilah tahniah atau congratulations, ucapan selamat kepada umat Islam yang melakukan ibadah puasa. Nah, ucapan-ucapan ini yang bisa menjadikan salah satu alat diplomasi kita untuk memperlancar, untuk mempererat hubungan dengan pihak lain. Karena dengan ucapan saja biasanya orang senang, merasa dihargai, merasa diapresiasi. Nanti setelah pas mau lebaran kita mengucapkan lagi selamat Idul Fitri dan lain-lain, sehingga mereka memahami betul, mengapresiasi keberadaan bulan Ramadan walaupun mereka bukan pemeluk agama Islam. Itu yang pertama. Tahniah menjadi satu bentuk mempererat hubungan kedua negara. Yang kedua adalah iftar. Iftar juga bisa menjadi salah satu tool, salah satu alat untuk juga mempererat, meningkatkan kerjasama antar negara. Saat iftar biasanya kita mengundang atau diundang oleh pihak lain untuk menghadiri buka puasa bersama. Nah, di sela-sela itulah terkadang kita melakukan diskusi-diskusi, pembahasan-pembahasan, obrolan-obrolan ringan, namun bermakna dalam konteks hubungan antar individu maupun antar negara. Sehingga di sanalah kita bisa lebih mengalir, bisa lebih cair dalam melakukan pembahasan atau pembicaraan yang bisa jadi dalam format resmi tidak muncul atau tidak bisa dibicarakan. Yang ketiga, tentunya bulan Ramadan ini juga dapat dijadikan ajang untuk mempererat hubungan antar negara dengan melakukan, misalkan nanti jika di Indonesia ada namanya halal bihalal atau open house, maka di beberapa negara juga ada setelah Idul Fitri, setelah sholat Id dan lain-lain, mereka saling berkunjung, saling silaturahim untuk sekedar mengucapkan salam, maaf dan lain-lain, di mana ajang ini atau forum ini menjadi bekal bersama bagi pihak-pihak lain dari negara lain untuk bisa menyampaikan, bisa mempererat, bisa memberikan simpati dan dukungan dalam konteks hubungan antar negara. Selanjutnya adalah di Mesir juga saya melihat bahwa ada banyak event-event seperti festival seni budaya di bulan Ramadan ini atau yang dilakukan di bulan Ramadan ini, sehingga ini juga menjadi alat diplomasi atau soft diplomasi budaya bagi Indonesia. Contohnya adalah di Cairo Opera House kita mendirikan atau melaksanakan pertunjukan seni musik, misalkan seni musik religi tentunya, di mana kita menampilkan budaya-budaya yang dipadukan dengan nuansa religi dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga ini menjadi alat juga diplomasi budaya bagi Indonesia sehingga lebih dikenal oleh warga Mesir, dan tentunya ini membawa secara tidak langsung akan mempererat hubungan antar negara dan antar warganya. Selanjutnya juga pada menjelang bulan Ramadan ini dan saat bulan Ramadan ini ada banyak sekali bazar-bazar Ramadan yang sebagian besar misalkan barang-barangnya itu diimpor dari Indonesia.
sehingga hal ini pun dapat menjadi alat diplomasi ekonomi bagi kita. Nah, ini hanya sekelumit mengenai semacam hikmah atau manfaat dari bulan Ramadan bagi kalangan diplomatik di luar negeri yang sedang menjalankan tugas dan amanat dari negara untuk membina, meningkatkan, dan memperluas jaringan di luar negeri. Tak lupa event-event Ramadan ini juga menjadi salah satu instrumen untuk menambah network, menambah jejaring, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan kita bisa saling tukar pikiran, saling diskusi, melempar gagasan dan pendapat, sehingga kita bisa menambah pengetahuan juga dan lain-lain, sehingga dalam konteks hubungan antar negara dan antar warga kita sama-sama diuntungkan satu sama lain. Dan disinilah letak fungsi dari hubungan diplomasi kita dengan mengedepankan makna bulan puasa dan hikmah bulan puasa yang sangat baik dan sangat luar biasa ini, terutama di negara-negara Arab, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Semua orang menyanjung, menanti-nanti, dan di sanalah berkumpul segala macam kegiatan aktivitas yang bisa digunakan untuk pertama tentunya melanggengkan hablum minallah, dan seterusnya adalah melanggengkan hablum minannas. Maka dari ini konteks puasa dan hubungan diplomasi antar kedua negara tentunya menjadi relevan ketika kita berbicara puasa bulan Ramadan di luar negeri. Dan tentunya bukan hanya umat Islam saja yang merekognisi bulan puasa, tapi umat-umat non-muslim juga merekognisi, dan ini menjadi sebuah kebiasaan internasional dan bahkan menjadi agenda-agenda internasional di mana para duta besar, para konsul, dan lain-lain saling mengucapkan selamat kepada umat Islam di dunia. Demikian kuliah singkat saya mengenai Ramadan dan diplomasi hubungan antar negara ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengajak semoga kita dapat terus meningkatkan ibadah di sisa-sisa hari bulan puasa yang suci dan penuh berkah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan konteksnya emang saya mengambil karena saya sebagai diplomat tentunya saya ingin menyampaikan konteks-konteks puasa dalam kaitannya dengan hubungan antar negara di dunia internasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.